Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Jujur Luciana, Sarjana Sosiologi M.SI, selaku dosen mata kuliah Penelitian Kuantitatif Periklanan Ruang 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Pengaruh Terpaan Iklan Skincare Scarlet Whitening di Instagram terhadap minat beli penari sanggar Maya Pasundan Tebet. Perkenalkan kelompok anggota kami. Yang pertama ada Andinda Aprilia Melani, yang kedua Andini, yang ketiga Akila Anwar, yang keempat Dava Indah Muharam, yang kelima Diva Aisyah Stefani, yang keenam Maria Sinta Kusuma, yang ketujuh Muhammad Anan Akila, yang ke-8 Muhammad Triwanto, yang ke-9 Siti Dwiska Pangestu, yang ke-10 Sultan Barata Rajendra. Selanjutnya akan dimulai dengan Diva Aisyah Stefani. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Dari latar belakang itu, target konsumen dari pemasaran menggunakan media sosial yang mayoritas anak muda yang berasal dari generasi milenial dan generasi Z. Namun, di era yang serba modern ini tidak dapat dipungkiri jika beberapa generasi X yang lahir pada tahun 1995 sampai 1980 ikut terlibat dalam dunia serba digital. Maka digital advertising atau iklan digital dapat menarik perhatian publik terhadap suatu penawaran produk atau jasa melalui media sosial seperti Instagram, terutama remaja. Latar belakang tersebut, penulisan bermaksud melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Terpaan Iklan Skincare Scarlet Whitening di Instagram terhadap minat beli penari sanggar Maya Pasundan Tebet, yang disesuaikan dengan kebiasaan baru terutama pada kaum perempuan terutama yang berusia dewasa yang semakin mudah mencari referensi produk terutama skincare, mencari informasi skincare dari segala merek dan jenis, hingga melakukan pembelian secara online, terlebih di era yang serba praktis dan online. Lanjut. Menurut Mons DKK, 1992 masa remaja mulai dari usia 12 sampai 22 tahun terbagi menjadi 3 masa, yakni awal usia 12 sampai 15 tahun, pertengahan 15 sampai 18, dan akhir 18 sampai 21 tahun. Di sisi lain disebutkan masa remaja mulai dari 10 sampai 13 tahun dan berakhir pada usia 18 sampai 22 tahun. Pada fase ini remaja mengalami perubahan mulai dari fisik dan biologis hingga perubahan psikologis. Salah satu perubahan fisik dan biologis adalah timbul jerawat dan minyak berlebih pada wajah. Lalu perubahan secara psikologis ditandai dengan mulai memikirkan ciri-ciri ideal dan membandingkan penampilan fisik diri dan orang lain sesuai standar yang ideal. Stanrock 2002, sejalan dengan pernyataan tersebut, remaja putri yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah remaja berusia 18-22 tahun. Dengan alasan pada masa ini, remaja sangat memperhatikan penelitian Stanrock dalam Normalita pada tahun 2008. Selain itu, menurut Harlock, Muras Mutia pada tahun 2006, remaja putri pada usia ini sangat memperhatikan kecantikan sebagai daya tarik untuk mencapai popularitas, dukungan sosial, pemilihan teman hidup, serta karir. Lanjut. Peneliti menentukan variabel independen yakni terpaan iklan Scarlet Whitening di Instagram dan mencari tahu batasan umur pengguna produk tersebut, kemudian bertanya langsung kepada admin Scarlet Whitening bahwa batas usia pengguna skincare tersebut adalah 13 tahun ke atas, meskipun dijelaskan dalam paragraf di atas menurut Stanrock dan Normalita pada tahun 2008 dan Harlock Muras Mutia pada 2006. Remaja putri 18-22 tahun sangat memperhatikan kecantikan daripada usia di bawahnya. Pada penelitian ini, usia tersebut merupakan objek penelitian yakni penari sanggar Maya Pasundan Tebet tingkat 6 hingga tingkat 10, di mana tingkat paling atas yang usia maksimal 25 tahun yang masih termasuk fase gadis yang menjadi penampilan maupun kesehatan kulit wajah. Tingkat tersebut menunjukkan tingkat kerumitan tariannya. Berdasarkan penjelasan di atas, populasi, sampel, dan teknik sampling tidak tercantum pada bab 3 karena sudah dipaparkan dalam latar belakang. Penelitian ini adalah meneliti pengaruh paparan iklan produk skincare di Instagram terhadap minat beli remaja. Dengan kemajuan teknologi dan pemasaran melalui media sosial, remaja semakin selektif dalam memutuskan produk skincare apa yang digunakan guna memenuhi tuntutan diri atau masyarakat untuk dapat diterima di lingkungan. Rumusan masalah. Seberapa besar pengaruh terpaan iklan skincare Scarlet Whitening di Instagram terhadap minat beli sanggar Maya Pasundan? Kedua, batasan penelitian seberapa besar pengaruh terpaan iklan skincare Scarlet Whitening terhadap minat beli penari sanggar Maya Pasundan. Kedua, seberapa besar minat penari sanggar Maya Pasundan pada iklan skincare Scarlet Whitening di Instagram. Ketiga, bagaimana hubungan terpaan iklan skincare Scarlet Whitening di Instagram dengan minat beli penari sanggar Maya Pasundan. Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terpaan iklan skincare Scarlet Whitening di Instagram terhadap minat beli sanggar Maya Pasundan. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh terpaan iklan skincare Scarlet Whitening di Instagram terhadap minat beli penari sanggar Maya Pasundan Tebet. Manfaat penelitian. Pertama, itu ada manfaat teoritis, diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran. Kedua, manfaat akademis, sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai pengaruh terpaan iklan terhadap minat beli. Yang ketiga, ada manfaat praktis. Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pasukan bagi para remaja sebagai penari dari sanggar Maya Pasundan Tebet mengenai
perilaku minat beli yang terbentuk karena adaannya terpaan iklan di Instagram. Ketiga, ada sistematis penulisan. Bab 1 pendahuluan berupa latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 ada tinjauan teoritis. Pada bab ini akan dibahas teori-teori yang sesuai dengan penelitian. Bab ketiga ada metodologi penelitian diuraikan mengenai paradigma penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik keabsahan data. Keempat ada hasil penelitian. Kelima ada kesimpulan. Dan ada lampiran berisi dokumen tambahan atau dokumen pendukung dalam penelitian ini. Lampiran berisi daftar pustaka dan daftar penelitian yang diajukan dalam kuesioner. Bab kedua, tinjauan teoritis. Pertama ada landasan teori. Teori advertising exposure merupakan proses persuasi yang menjelaskan berbagai proses yang terjadi setelah konsumen diekspos terhadap sebuah iklan. Penyajian suatu iklan kepada khalayak atau calon konsumen sehingga timbul perubahan sikap yang menggerakkan untuk membeli sebuah produk atau jasa yang ditawarkan. Tahapan dari model advertising exposure sebagai berikut. Pertama ada paparan iklan, menciptakan kesadaran tentang merek tertentu atau istilah brand awareness, sehingga konsumen akan mengetahui keunggulan brand tertentu. Kedua, berasal dari paparan iklan. Konsumen dapat informasi tentang kekuatan suatu merek hingga mengarah pada ciptaan citra dengan merek dalam benaknya. Ketiga, ada terkait iklan juga dapat memicu emosi pada audiens yang berkaitan dengan mengasosiasikan dengan merek. Terakhir adalah paparan iklan dapat menimbulkan kesan bahwa kelompok lingkungan sosial kita akan menyukai dan berlangganan merek tersebut. Dilanjutkan oleh Hanan. Lanjutnya yaitu tinjauan teoritis, landasan teori yaitu pengaruh. Warwarda minta mengungkap bahwa pengaruh termasuk daya yang ada atau timbul dari sesuatu, baik manusia maupun benda dan lain-lain yang berkuasa dan berkekuatan kepada orang lain. Dua, terpaan. Terpaan menurut Ardianto adalah aktivitas melihat, membaca, dan mendengar pesan dari media atau mendapat perhatian dari pengalaman terhadap pesan tertentu yang dapat terjadi pada individu maupun kelompok. Ketiga, iklan. Kasali mendefinisikan bahwa iklan merupakan sebagai suatu pesan yang menawarkan produk untuk ditunjukkan kepada halayak umum atau audiens melalui media. Yang keempat, Scarlet Whitening, yaitu salah satu produk kosmetik perawatan yang sedang diminati dan termasuk perusahaan lokal yang didirikan oleh artis Indonesia yaitu Felicia Angelista tahun 2017. Lanjut yang keempat yaitu Instagram. Menurut Bambang dalam Atmoko 2012, Instagram adalah aplikasi media sosial yang kegunaannya untuk pengambilan foto maupun video serta memberikan informasi terhadap penggunanya, menerapkan filter digital dan menyebarkan ke jejaring sosial. Yang kelima, minat beli. Menurut Kotler dan Keller dalam Sharon 2018, minat beli adalah perilaku konsumen yang menginginkan hingga membeli sebuah produk yang didasarkan oleh pengalaman dan menggunakan produk yang sudah pernah digunakannya. Yang keenam yaitu penari. Penari mengekspresikan cerita dan ide melalui seni tari. Penari sering tampil dengan kelompok dengan diiringi bentuk musik tradisional maupun modern yang umumnya tampil dalam tarian seremonial dan pembukaan suatu acara. Yang ketujuh yaitu Sanggar Tari Maya Pasundan yang dikenal juga sebagai Swarna Indonesia yang merupakan tempat perkumpulan penari yang didirikan pada tahun 2007 yang berada di Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Lanjut kerangka pemikiran. Terpaan iklan skincare Scarlet Whitening di Instagram merupakan variabel X yang terdiri dari frekuensi, atensi, dan durasi. Selanjutnya minat beli penari sanggar yaitu variabel Y yang terdiri dari minat transaksional, minat referensial, minat preferensial, dan eksploratif. Ya, selanjutnya hipotesis. Hipotesis merupakan kesimpulan yang mana kesimpulan tersebut belum selesai dan masih harus diuji kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu H0 yaitu tidak terdapat pengaruh terpaan di Instagram terhadap minat beli penari Sanggar Maya Pasundan Tebet, dan H1 yaitu terdapat pengaruh terpaan iklan di Instagram terhadap minat beli penari Sanggar Maya Pasundan Tebet. Lanjut, bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama paradigma penelitian, paradigma positivisme atau fungsional, yaitu menekankan fakta, menganalisis, prediksi, hingga mencari dan menjabarkan hubungan sebab akibat dari tema yang telah ditentukan. Lalu pendekatan penelitian yaitu pendekatan kuantitatif yang menjabarkan hubungan antar variabel X, terpaan iklan skincare Scarlet Whitening di Instagram, dan variabel Y yaitu minat beli penari Sanggar Maya Pasundan Tebet. Lanjut, jenis penelitian yaitu penelitian eksplanatif yang menjelaskan generalisasi hubungan antar pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya. Lalu selanjutnya metode penelitian menggunakan metode survei melalui kuesioner sebagai instrumen alat pengumpulan datanya. Waktu dan tempat penelitian yaitu secara daring melalui kuesioner yang disebarkan melalui aplikasi Google Form yang disebarkan 2 kali. Tujuan penyebaran kuesioner pertama adalah untuk menguji validitas dan realitas butir pertanyaan yang dilakukan pada tanggal 15 Juli 2022. Kemudian setelah mengetahui kevaliditas dan
variabilitas pertanyaan, peneliti menyebarkan kuesioner kedua pada tanggal 16 Juli 2022 untuk menguji hipotesis. Lanjut, teknik pengumpulan data yang pertama yaitu data primer diperoleh dari responden melalui penelitian dengan menyebarkan Google Form yang berisi serangkaian daftar pertanyaan disusun secara sistematis. Data sekunder data sekunder yaitu jurnal dan literatur dari internet. Lalu variabel penelitian variabel bebas, yaitu independent variable atau variabel X, yaitu pengaruh terpaan iklan secara skincare scarlet whitening di Instagram. Yang B, variabel terikat dependent, yaitu variabel G, minat penari Sanggar Maya Pasundan Tebet. Lanjut. Definisi operasional, yang pertama variabel X yaitu pengaruh terpaan iklan skincare scarlet whitening di Instagram. Menurut Rosgren dan Helium dan kawan-kawan, terpaan iklan dapat diukur 3 dimensi, yaitu frekuensi adalah berapa banyak konsumen menggunakan Instagram sebagai media, dan keefektivitasan Instagram dalam beriklan. Atensi yaitu bentuk distraksi yang dapat dibuat iklan seperti pesan, visualisasi iklan yang menarik, dan minat konsumen terhadap iklan di Instagram. Lalu durasi yaitu waktu, era, ataupun jangka yang dapat dikaitkan dengan intensitas dalam menonton sebuah tayangan iklan. Yang B, variabel Y atau minat penari Sanggar penari Maya Pasundan Tebet, yaitu menurut Ferdinand 2006, dimensi mengukur minat beli calon pelanggan yaitu yang pertama minat transaksional, di mana individu memiliki kecenderungan untuk membeli sebuah produk yang diinginkan. Yang kedua, minat referensial, di mana individu memiliki kecenderungan untuk menyarankan sebuah produk kepada individu lain. Yang ketiga, minat preferensial, di mana sikap individu yang mempunyai pilihan atau preferensi terhadap suatu produk. Dan minat eksploratif, di mana sikap individu yang selalu menelaah informasi mendukung nilai lebih tentang sebuah produk yang diinginkan. Lalu selanjutnya yaitu tabel definisi operasional dan indikator penelitian. Yang pertama, variabel independent X pengaruh skincare scarlet whitening di Instagram, Rosgren dan Helium dan kawan-kawan. Terdapat 3 dimensi dalam variabel X, yaitu frekuensi, atensi, dan durasi. Di dalam indikator frekuensi terdapat rutinitas atau tingkat keseringan melihat iklan. Pada indikator atensi terdapat pesan yang disampaikan dalam iklan. Dan kedua, ketertarikan kepada iklan. Indikator dari dimensi durasi yaitu lamanya melihat iklan. Dalam indikator terdapat juga beberapa instrumen, yaitu dalam instrumen rutinitas atau tingkat keseringan melihat iklan. Yang pertama, ada seberapa sering Anda melihat iklan skincare scarlet whitening di Instagram dengan skala Likert. Yang kedua, berapa lama waktu Anda melihat iklan scarlet whitening di Instagram dengan skala Likert. Lalu instrumen dari pesan yang disampaikan dalam iklan, yaitu menurut Anda apakah pesan iklan skincare scarlet whitening di Instagram informatif dengan skala Likert. Lanjut. Instrumen dari ketertarikan kepada iklan. Yang pertama, menurut Anda, apakah konten yang ditampilkan pada iklan skincare scarlet whitening di Instagram menampilkan desain visual yang menarik dengan skala Likert? Yang kedua, apakah Anda tertarik dengan iklan skincare scarlet whitening akibat ad sponsored yang ditampilkan di Instagram dengan skala Likert? Lalu, instrumen dari lamanya melihat iklan. Terakhir, apakah Anda tertarik melihat iklan ad sponsored skincare scarlet whitening di Instagram tanpa dilewati dengan skala Likert? Lanjut. Yang kedua adalah variabel Y, minat beli penari Sanggar Maya Pasundan, Ferdinand 2006. Yang pertama, ada beberapa dimensi dalam variabel ini. Yang pertama, eksploratif. Yang kedua, minat transaksional. Yang ketiga, minat referensial. Yang keempat, minat preferensial. Dan terdapat juga indikator dari minat eksploratif, yaitu mencari informasi. Indikator dari minat transaksional yaitu minat membeli produk. Lalu indikator dari minat referensial yaitu menyarankan produk. Lalu indikator dari minat preferensial yaitu mempertimbangkan produk. Terdapat juga instrumen dari beberapa indikator tersebut. Yang pertama, mencari informasi. Terdapat beberapa instrumen. Yang pertama, apakah Anda tertarik mencari informasi terkait skincare scarlet whitening setelah melihat iklan ad sponsor produk tersebut di Instagram dengan skala ordinal. Yang kedua, apakah Anda tertarik mengunjungi akun resmi skincare scarlet whitening setelah melihat iklan ad sponsor yang muncul di Instagram dengan skala Likert. Lalu lanjut, instrumen dari minat membeli produk, yaitu ada dua. Yang pertama, apakah timbul rasa ingin membeli dalam diri Anda setelah melihat iklan ad sponsor skincare scarlet whitening di Instagram dengan skala Likert. Lalu yang kedua, apakah Anda tertarik dan memutuskan untuk membeli skincare scarlet whitening setelah melihat iklan ad sponsor produk tersebut di Instagram dengan skala Likert. Lanjut, instrumen dari menyarankan produk. Apakah Anda tertarik untuk menyarankan skincare scarlet whitening
kepada teman-teman Anda dengan skala Likert. Yang terakhir, instrumen dari mempertimbangkan produk. Yang pertama, apakah Anda tertarik untuk membandingkan produk skincare Scarlett Whitening dengan produk lainnya akibat terpaan iklan ad sponsor produk tersebut di Instagram dengan skala Likert. Yang kedua, setelah melihat iklan skincare Scarlett Whitening di Instagram, apakah Anda lebih percaya terhadap produk tersebut dibandingkan produk pesaing dengan skala Likert. Lanjut untuk pembaca selanjutnya. 3.9 ada uji instrumen. A. Uji validitas. Uji validitas itu untuk menentukan keabsahan ketetapan dari suatu item pertanyaan. Uji validitas ini menggunakan 38 responden. 38 responden itu untuk menentukan R tabel. Yang dilihat dari tabel yang 38 signifikan 5%. Ditemukan 0,320. Kalau R hitungnya itu dicari melalui SPSS. Untuk yang pertanyaan 1 itu dinyatakan tidak valid karena min 0,02 lebih kecil daripada 0,320. Sedangkan yang pertanyaan 2 sampai 13 itu dinyatakan valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. R hitung yang pertanyaan kedua itu 0,325 lebih besar dari 0,320 R tabel, maka dinyatakan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah susunan pertanyaan dalam kuesioner telah dapat dikatakan handal, konsisten, dan reliable. Untuk mendapatkan reliabilitas statistik, yaitu harus menemukan uji validitas terlebih dahulu. Setelah menemukan uji validitas, baru bisa mendapatkan reliabilitas statistik dan item-item statistik. Menurut Ghazali, dikatakan reliable nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,70. Berdasarkan tabel di atas, dapat diperoleh Cronbach's alpha 0,882 yang lebih dari 0,70. Maka dapat diartikan kuesioner dalam penelitian reliable atau konsisten. Selanjutnya. Uji reliabilitas yang telah diperinci setiap pertanyaan melalui IBM SPSS dapat dilihat dari tabel di samping. Setiap butir pertanyaan P1 sampai P13 konsisten yang bisa dilihat dari kolom Cronbach alpha if item delete telah melebihi 0,70. Next. Bab 4 hasil dan pembahasan. Bisa dilihat praktik 1 karakteristik responden. Dapat diketahui bahwa responden peneliti adalah penarik sanggar Maya Pasun dan Tebet tingkat 6 sampai 10 yang berusia 18, 19 sampai 25. Adapun responden berusia 20 tahun yang mendominasi sebanyak 17 orang atau 22,4%. Kemudian disusul responden yang berusia 21 tahun sebanyak 15 orang atau 19,7%. Terdapat 10 responden atau 13,2% yang berusia 23 tahun. Terdapat 9 orang atau 11,8 responden yang berusia 19 tahun dan berusia 19 tahun dan 22 tahun. Terdapat 7 orang atau 9,2% responden yang berusia 18 tahun. Terdapat 6 orang atau 7,9% responden yang berusia 25 tahun. Sementara itu di posisi terbawah adalah responden berusia 24 tahun dengan nilai 3 orang atau 3,9%. Lanjutnya, persebaran jawaban responden. A. Distribusi frekuensi variabel pengaruh terpaan iklan Scarlett Whitening di Instagram. 1. Berapa lama waktu Anda melihat iklan Scarlett Whitening di Instagram? Jawaban responden yang paling banyak 36 orang atau 47,4% adalah 3 menit melihat iklan Scarlett Whitening di Instagram. Dan 15 responden 19,7% yang menjawab 2 menit. 13 responden atau 17,1% yang menjawab 1 menit. Kemudian 8 responden atau 10,5% yang menjawab 4 menit. Dan jawaban yang paling sedikit jawaban diperoleh 4 responden atau 5,3% adalah lebih dari 4 menit terhadap waktu melihat iklan Scarlett Whitening. Selanjutnya, 2. Menurut Anda, apakah pesan iklan Scarlett Whitening di Instagram informatif? Jawaban responden yang paling banyak sejumlah 38 atau 50% adalah sangat setuju bahwa pesan iklan Scarlett Whitening di Instagram informatif. Terdapat 31 responden atau 40,5% yang setuju, dan jawaban yang paling sedikit dengan perolehan 7 responden atau 9,2% netral terhadap pesan iklan Scarlett Whitening di Instagram informatif. Selanjutnya, 4. Apakah Anda tertarik dengan iklan Scarlett Whitening akibat ads sponsored yang ditampilkan Instagram? Jawaban responden sebanyak 36 orang atau 47,4% adalah tertarik dari ads sponsored skincare Scarlett Whitening yang ditampilkan Instagram. Terdapat 30 atau 39,5% yang sangat tertarik, dan jawaban yang paling sedikit dengan perolehan 10 responden atau 13,2% netral terhadap iklan ads sponsored skincare Scarlett Whitening yang ditampilkan Instagram. Selanjutnya, 5. Apakah Anda tertarik melihat iklan ads sponsor skincare Scarlett Whitening di Instagram tanpa dilewati? Jawaban responden paling banyak 30 orang atau bernilai 39,5% yang tertarik melihat iklan ads sponsor skincare Scarlett Whitening. Terdapat 26 responden atau 3,42% yang menjawab sangat tertarik. Kemudian 19 responden atau 25% yang menjawab netral. Dan jawaban paling sedikit dengan perolehan 1 responden atau 1,3% adalah tidak tertarik melihat skincare Scarlett Whitening di Instagram tanpa dilewati. Selanjutnya, Wanto. B. Distribusi frekuensi variabel minat beli.
1. Apakah Anda tertarik mencari informasi terkait skincare Scarlett Whitening setelah melihat iklan ads sponsor produk tersebut di Instagram? Jawaban responden yang paling banyak sejumlah 30 orang atau 39,5% adalah sangat tertarik mencari informasi terkait skincare Scarlett Whitening setelah melihat iklan ads sponsor produk tersebut di Instagram. Terdapat 25 responden atau 32,9% yang tertarik. Kemudian 19 responden atau 25% yang netral dan jawaban yang paling sedikit dengan perolehan 2 responden atau 2,6% adalah tidak tertarik mencari informasi terkait skincare Scarlett Whitening setelah melihat iklan ads sponsor produk tersebut di Instagram. Selanjutnya, 2. Apakah Anda tertarik mengunjungi akun resmi skincare Scarlett Whitening setelah melihat iklan ads sponsor yang muncul di Instagram? Jawaban responden yang paling banyak sejumlah 30 orang atau 39,5% yang sangat tertarik mengunjungi akun resmi skincare Scarlett Whitening setelah melihat iklan ads sponsor yang muncul di Instagram. Terdapat 23 responden atau 30,3% yang tertarik, kemudian 21 responden atau 27,6% yang netral, dan jawaban yang paling sedikit dengan perolehan 2 responden atau 2,6% adalah tidak tertarik mengunjungi akun resmi skincare Scarlett Whitening setelah melihat iklan ads sponsor yang muncul di Instagram. Selanjutnya, 3. Apakah timbul rasa ingin membeli dalam diri Anda setelah melihat iklan ads sponsor skincare Scarlett Whitening di Instagram? Jawaban responden yang paling banyak sejumlah 46 orang atau 65% adalah sangat setuju bahwa timbul rasa ingin membeli dalam diri responden setelah melihat iklan ads sponsor skincare Scarlett Whitening di Instagram. Terdapat 46 responden atau 34,2% yang setuju, dan jawaban yang paling sedikit dengan perolehan 4 responden atau 5,3% adalah netral terhadap rasa ingin membeli dalam diri setelah melihat iklan ads sponsor skincare Scarlett Whitening di Instagram. Selanjutnya dibacakan oleh Akila. Yang keempat, apakah Anda tertarik dan memutuskan untuk membeli skincare Scarlett Whitening setelah melihat iklan ads sponsor produk tersebut di Instagram? Jawaban responden yang paling banyak sejumlah 32 orang atau 42,1% adalah tertarik dan memutuskan untuk membeli skincare Scarlett Whitening setelah melihat iklan ads sponsor produk tersebut di Instagram. Terdapat 31 responden atau 40,8% yang tertarik, dan jawaban paling sedikit dengan perolehan 13 responden atau 17,1% adalah sikap netral terhadap ketertarikan dan memutuskan untuk membeli skincare Scarlett Whitening setelah melihat iklan ads sponsor produk tersebut di Instagram. 5. Apakah Anda tertarik untuk menyarankan skincare Scarlett Whitening kepada teman-teman Anda? Jawaban responden yang paling banyak sejumlah 31 responden atau 40,8% adalah sangat tertarik untuk menyarankan skincare Scarlett Whitening kepada teman-temannya. Terdapat 25 responden atau 32,9% yang tertarik, 10 responden atau 13,2% yang netral, kemudian 9 responden atau 11,8% yang tidak tertarik. Dan jawaban responden yang paling sedikit dengan perolehan 1 responden atau 1,3% adalah sangat tidak tertarik menyarankan skincare Scarlett Whitening kepada teman-temannya responden. Apakah Anda tertarik untuk membandingkan produk Scarlett Whitening dengan produk lainnya akibat terpaan iklan ads sponsor produk tersebut di Instagram? Jawaban responden yang paling banyak sejumlah 37 orang atau 48,7% adalah sangat tertarik untuk membandingkan produk Scarlett Whitening dengan produk lainnya akibat terpaan iklan ads sponsor produk tersebut di Instagram. Terdapat 31 responden atau 40,8% yang tertarik, dan jawaban yang paling sedikit dengan perolehan 8 responden atau 10,5% adalah netral untuk membandingkan produk Scarlett Whitening dengan produk lainnya akibat terpaan iklan ads sponsor produk di Instagram. 7. Setelah melihat iklan skincare Scarlett Whitening di Instagram, apakah Anda lebih percaya terhadap produk tersebut dibanding produk pesaing? Tabel di atas berisikan pertanyaan mengenai kepercayaan terhadap produk skincare Scarlett Whitening dibanding produk pesaing. Jawaban responden yang terbanyak sejumlah 36 orang atau 47,4% adalah sangat setuju bahwa ia lebih percaya terhadap produk skincare Scarlett Whitening dibandingkan produk pesaing. Terdapat 28 responden atau 36,8% yang setuju, kemudian 10 responden atau 13,2% yang netral. Jawaban yang paling sedikit dengan perolehan 2 responden yaitu 2,6% adalah tidak setuju dan tidak percaya terhadap produk skincare Scarlett Whitening dibandingkan dengan produk pesaing setelah melihat iklan produk tersebut di Instagram. Uji hipotesis. Pada analisis korelasi bivariate person dapat dilihat pada tabel berikut bahwa hubungan pengaruh terpaan iklan di Instagram terhadap minat beli penari sanggar Maya Pasundan Tebet adalah kuat karena memiliki koefisien sebesar 0,749. Selain itu, terdapat nilai signifikansi sebesar 0, di mana 0 lebih kecil daripada 0,5, yang menunjukkan bahwa terdapat signifikansi antara dua variabel tersebut. Dari tabel di atas dapat kita peroleh R atau korelasi sebesar 0,749 dan R kuadrat atau R square atau koefisien determinasi sebesar 0,561. Dari hasil tersebut dapat kita simpulkan terdapat pengaruh antara variabel bebas yakni terpaan iklan skincare Scarlett terhadap variabel terikat yakni minat beli penari sanggar Maya Pasundan Tebet sebesar 6,1%. Sedangkan sisanya yakni 43,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Lanjut.
Dari tabel di atas, nilai signifikansi pada tabel koefisien adalah 0,0 yang kurang dari 0,05. Signifikansi ini kita dapat melihat bahwa terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y dan terdapat nilai konstan positif yakni 4,198 yang menunjukkan pengaruh positif, sedangkan nilai pengaruh terpaan iklan sebesar 0,884. Sehingga dapat disimpulkan persamaan model regresi sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX, jika dimasukkan koefisiennya, Y sama dengan 4,198 plus 0,8884X. Koefisien regresi X sebesar 0,888 menyatakan bahwa jika ada terpaan iklan skincare Scarlett Whitening di Instagram atau X mengalami kenaikan satu satuan, maka minat beli penari Sanggar Maya Pasundan Tebet atau Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,88. Lanjut, dari regresi kita peroleh tabel ANOVA menjelaskan apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel X yang diterpakan iklan skincare Scarlett Whitening di Instagram dan variabel Y yakni minat beli penari Sanggar Maya Pasundan Tebet. Dari tabel di atas terlihat bahwa F 94,5 dengan tingkat signifikansi atau probabilitas kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi pengaruh dari terpaan iklan skincare Scarlett di Instagram. Karena nilai sig lebih kecil daripada alfa, maka dikatakan bahwa HO ditolak dan HI diterima, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh terpaan iklan skincare Scarlett Whitening di Instagram terhadap minat beli penari Sanggar Maya Pasundan Tebet. Lanjut. Kesimpulan, pada penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif yang memiliki tujuan untuk menjelaskan dan mendalami peristiwa tentang pengaruh terpaan iklan skincare Scarlett Whitening di Instagram terhadap minat beli penari Sanggar Maya Pasundan Tebet Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil penelitian dari analisis korelasi bivariat, diperoleh koefisien sebesar 0,749 yang artinya memiliki hubungan kuat antara terpaan iklan skincare Scarlett Whitening di Instagram terhadap minat beli penari Sanggar Maya Pasundan Tebet. Berdasarkan hasil regresi linear sederhana, diperoleh koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,561 yang berarti bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas, yakni terpaan iklan skincare Scarlett Whitening di Instagram terhadap variabel terikat, yakni minat beli penari Sanggar Maya Pasundan Tebet, 56,1%, sedangkan sisanya yakni 43,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Pada output ANOVA terdapat pengaruh yang nyata atau signifikan antara variabel X terhadap variabel Y yang menghasilkan F hitung sebesar 94,581 dengan tingkat signifikansi atau probabilitas 0 lebih kecil daripada 0,05. Maka karena nilai signifikansi lebih kecil daripada nilai alfa, dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh terpaan iklan skincare Scarlett Whitening di Instagram terhadap minat beli penari Sanggar Maya Pasundan Tebet. Demikian presentasi kami pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.